Halo teman-teman Sony Alpha, apa kabarnya? Semoga sehat semua ya. Perkenalkan, nama saya Antonius Wijaya. Kali ini kita akan membahas tentang lens compensation pada sistem Sony Alpha. Teman-teman, setiap lensa selalu didesain untuk memberikan hasil yang maksimal. Namun, terkadang beberapa permasalahan lensa masih muncul. Karena tidak dapat dipungkiri, belum ada lensa yang sempurna, apalagi dengan desain yang kecil dan ringan. Nah, itu sebabnya ada fitur kamera Sony yaitu lens compensation. Kegunaan dari fitur ini adalah mengompensasi kekurangan yang ada pada lensa Sony. Cara mengaktifkan mode ini adalah dengan masuk ke menu, pilih icon kamera 1, geser ke halaman 2, pilih lens compensation, tekan enter. Lalu pilih auto untuk shading compensation, chromatic aberration, dan distortion compensation. Untuk focus breathing compensation terdapat pada kamera Sony Alpha yang terbaru seperti A7 Mark IV. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah shading atau dikenal juga sebagai vignetting. Vignetting adalah gradasi gelap yang terdapat pada ujung layar. Nah, dengan kompensasi ini, vignetting pada lensa akan dikurangi. Jadi tidak ada lagi ujung gambar yang gelap. Yang kedua adalah chromatic aberration atau kita singkat sebagai CA. Chromatic aberration umumnya terjadi ketika kalian memotret objek dengan background yang cukup terang. Misalnya, foto pohon dan backgroundnya langit yang terang. Biasanya, di ranting-rantingnya bisa ditemukan warna ungu atau hijau pada ujung-ujungnya. Inilah yang disebut chromatic aberration. Dengan kompensasi ini, warna ungu atau hijau dari chromatic aberration akan dikurangi langsung berdasarkan tipe lensa yang dideteksi oleh bodi kamera. Selanjutnya, lens distortion atau distorsi lensa. Distorsi yang dimaksud di sini adalah distorsi yang disebabkan oleh struktur lensa, bukan distorsi karena focal length. Terdapat dua jenis distorsi lensa, yaitu barrel distortion dan pincushion distortion. Barrel distortion adalah distorsi yang membuat gambar terlihat cembung, umumnya terjadi di lensa wide. Sementara pincushion distortion akan membuat gambar terlihat cekung, umumnya terjadi di lensa tele. Nah, ini bisa membuat objek yang kita foto terlihat aneh ya, yang tentunya kita pasti hindari. Dengan kompensasi ini, hasil gambar bisa menjadi lurus tanpa distorsi sesuai dengan tampilan yang biasa kita lihat dengan mata. Terakhir yang kita bahas adalah lens breathing. Lens breathing adalah perubahan focal length yang terjadi ketika ada perpindahan titik fokus. Biasanya terjadi pada perekaman video. Untuk fitur lens compensation ini hanya akan berfungsi secara optimal apabila kalian menggunakan lensa brand Sony pada bodi kamera Sony ya. Apabila kalian menggunakan lensa third party, ada kemungkinan untuk lens compensation masih bisa bekerja. Namun tentunya efeknya tidak akan sebaik penggunaan dengan lensa native Sony. Oke, sekian materi kali ini. Ayo cek pengaturan lens compensation kalian dan semoga teman-teman dapat mempergunakan fitur ini dengan maksimal. Untuk video selanjutnya bisa klik di sini.